Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya Tama Marito Aritonang, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Negeri Medan dengan NIM 523-323-0008. Di sini saya akan mempresentasikan simulasi siklus fetch, decode, execute pada Arduino pada mata kuliah mikroprosesor dan mikrocontroller. Nah, CPU atau Central Processor Unit bekerja dengan siklus instruksi, yaitu dengan siklus fetch, kemudian decode, dan kemudian execute. Di mana yang kita tahu adalah CPU ini adalah otaknya dari komputer. Nah, siklus ini biasanya tersembunyi di dalam prosesor. Nah, mengapa kita melakukan praktek simulasi ini? Yaitu agar kita mudah memahami bagaimana cara kerja CPU secara nyata. Nah, adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama menjelaskan konsep siklus instruksi. Yang kedua, mengimplementasikan program interpreter sederhana di Arduino. Yang ketiga, mengamati peran program counter PC, akumulator, dan memori instruksi. Dan yang keempat, melihat hasil eksekusi lewat LED dan serial monitor. Nah, untuk melakukan praktik simulasi, kita ada beberapa komponen yang kita gunakan, yaitu yang pertama ada Arduino Uno. Arduino Uno ini mempresentasikan CPU miniatur. Kemudian ada LED sebanyak 4 buah dan resistor 220 ohm sebanyak 4 buah untuk mengindikasikan indikator isi dari akumulator, yaitu sebanyak 4 bit. Nah, yang selanjutnya ada push button dan resistor pull down 10.000 ohm. Ini untuk melakukan mode step by step. Dan yang terakhir itu ada laptop plus Arduino IDE dan kabel USB untuk melakukan coding dan serial monitor. Kemudian ada resistor, kabel jumper, dan breadboard untuk kita gunakan dalam merangkai. Baik, selanjutnya komponen-komponen apa sih dalam CPU yang akan kita simulasikan? Yaitu yang pertama ada program counter atau PC, yaitu sebagai penunjuk alamat instruksi berikutnya akan ditampilkan pada serial monitor. Kemudian ada akumulator, yaitu register dengan kerja 4 bit untuk menyimpan hasil sementara. Kemudian ada LED 4 buah untuk mensimulasikan menampilkan isi akumulator dalam bentuk bilangan binar. Kemudian ada serial monitor untuk menampilkan elok eksekusi instruksi. Dan ada juga push button untuk mengeksekusi satu instruksi per tekan atau step by step. Nah, berikut adalah rangkaian dari simulasi kita, di mana pada rangkaian ini terdapat 4 buah LED seperti yang dijelaskan pada komponen sebelumnya, yaitu di mana 4 buah LED ini terhubung dengan resistor dan juga terhubung dengan ground, di mana 4 buah LED ini menuju pin 2, 3, 4, 5. Kemudian ada push button. Push button ini di mana kaki kirinya yang satu terhubung dengan pin 6 dan kaki kiri yang lainnya terhubung dengan resistor 10.000 ohm dan terhubung ke ground, dan kaki kanannya terhubung ke 5 volt. Nah, ini adalah bentuk rangkaian. Baik, selanjutnya kita masuk kepada software Arduino IDE, yaitu software ini yang membantu kita dalam simulasi. Di sini kita akan membahas mengenai codingan yang akan kita pakai untuk program simulasi kita, yaitu simulasi instruksi. Yaitu di mana pada codingan ini, di sini kita mendefinisikan pin, mode, dan program tiap byte
berisi opcode sebanyak 4 byte dan operan sebanyak 4 byte. Nah, selanjutnya pada bagian ini setup menyiapkan komunikasi serial dan I/O show ACC atau akumulator menampilkan nilai awal akumulator. Kemudian selanjutnya pada bagian ini yaitu yang pertama adalah fetch, di mana kita ambil instruksi awal dari alamat yang ditunjukkan oleh PC atau program counter, lalu di decode menjadi opcode dan kemudian menjadi operan. Kemudian pada bagian ini, di sini decode dan execute. Setiap opcode punya aksi, yaitu yang pertama load menggantikan ACC, ADD menambah, out menampilkan di LED. Terus pada step ini, yaitu pada langkah ini, di sini kita memilih antara langkah manual atau otomatis. Nah, demikian codingan yang akan kita pakai pada simulasi. Di sini saya sudah menjelaskan. Baik, selanjutnya kita akan merangkai simulasi instruksi fetch, decode, dan execute, di mana sebelumnya di penjelasan saya sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai rangkaiannya. Di sini adalah rangkaiannya, di mana rangkaian ini telah saya rangkai sebelumnya pada software. Softwarenya yaitu software Walkwi. Langsung saja kita merangkainya secara langsung, di mana di sini terdapat ban-bannya yaitu USB. Kemudian ada breadboard, ada Arduino. Kemudian ada kabel jumper sebanyak 3, 4, 5, 8, 9, 10, sebanyak 12 kabel jumper. Kemudian ada 3 LED. Kemudian ada satu buah resistor 10.000 ohm yang akan kita gunakan untuk membuat push button pull down, dan ada push button, ini push buttonnya. Kemudian ada 4 buah resistor 220 ohm. Baik, selanjutnya kita merangkai LED-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah selesai merangkai LED-nya. Selanjutnya LED ini akan kita sambungkan ke ground. Nah, di sini kita jumper semua LED. Kita pasang dia, kita jumper ke ground. Nah, setelah kita sudah terpasang LED-nya sudah di jumper ke ground, selanjutnya kita memasang resistor, yaitu resistor 220 ohm. Baik,
Selanjutnya kita memasang resistor 220 ohm di kaki negatif. Kaki negatif atau katoda dari LED. Dimana tadi kaki anoda dari LED ini dihubungkan ke ground. Jadi kaki negatifnya atau katodanya kita hubungkan dengan resistor 220. Baik, setelah kita memasang resistor 220 ohm pada setiap kaki LED yang negatif atau katoda, selanjutnya kita jumper ke pin Arduino, yaitu ke pin 2 ke pin 3, pin 4, dan pin 5. Nah, sudah selesai kita dalam memasang LED-nya. Sekarang kita memasang push button. Nah, untuk memasang push button ini harus melangkahi di mana satu kaki dari push button ini kita pasang ke ground dengan resistor 10.000 ohm. Itulah yang membuat dia bersifat pull down. Nah, satu kakinya lagi yang kiri kita pasang dia ke pin 6. Dan kaki kanannya menuju 5 volt. Baik, di sini kita sudah selesai merangkai. Baik, di sini sudah terdapat di laptop codingannya. Nah, sebelum kita pada codingan, di mana di sini kita pada rangkaian kita terdapat 4 buah lampu. Berarti ada 4 bit. Di mana berarti 4 bit 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 1. Nah, setelah kita jumlahkan akan ada 15. Akan ada 15 kali lampu ini menyala. Di mana yang ke-15, di mana semua lampu akan menyala. Di tahap ke-15 semua lampu akan menyala. Langsung saja kita lakukan percobaannya. Nah, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, ya, 1 kali. Nah, di sini teman-teman, rangkaian kita sudah menyala. Nah, setelah rangkaian ini menyala, berarti proses kita dalam mengcoding dan memerintah itu benar. Setelah kita melakukan percobaan dan kita telah merangkai dan kita telah
melakukan simulasi. Nah, kita sampai pada tahap kesimpulan, yaitu pada percobaan ini ditunjukkan cara kinerja CPU, Central Processor Unit, sederhana menggunakan Arduino. CPU bekerja dalam siklus fetch, decode, execute dengan bantuan dua register utama, yaitu program counter atau PC sebagai penunjuk alamat instruksi dan akumulator sebagai penyimpan hasil operasi. Akumulator dibatasi 4 bit, yaitu yang ditunjukkan oleh LED 4, nilainya 0 sampai 15. Karena 4 bit berarti kita mulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3. Dan jika jumlahkan sampai dengan 15, ditampilkan dengan kombinasi 4 LED yang menyala sesuai bentuk bilangan binar. Nah, setiap instruksi terdiri dari opcode, jenis perintah, dan operan. Dieksekusi satu persatu sehingga hasilnya terlihat pada LED dan serial monitor. Melalui simulasi ini, kita bisa memahami secara sederhana bagaimana prosesor nyata bekerja, mulai dari membaca instruksi hingga menampilkan hasil. Baik, sekian hasil presentasi saya mengenai siklus instruksi, fetch, decode, dan execute. Dari akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan saya memohon maaf atas kesalahan saya dalam berkata. Saya mohon maaf. Terima kasih.